Kerajaan Majapahit adalah salah satu sejarah yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar dengan daerah kekuasaan dan pengaruh yang begitu luar biasa. Peninggalan kerajaan Majapahit pun tersebar di berbagai daerah dan masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Jika melihat begitu besarnya kerajaan Majapahit, tentu pendiri kerajaan Majapahit bukanlah orang yang biasa saja. Ia tentu adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan kewibawaan, sehingga bisa mendirikan kerajaan besar dan memiliki sejarah panjang sampai saat ini. Tokoh yang berhasil memulai kerajaan baru nan megah tersebut adalah Raden Wijaya. Membicarakan biografi Raden Wijaya sebagai seorang pendiri kerajaan Majapahit memang selalu menarik. Kelihayan Raden Wijaya dalam berstrategi yang kemudian membawanya menjadi raja pertama Majapahit selalu menjadi perbincangan hangat. Bukan saja biografi Raden Wijaya, asal-usul dan silsilah Raden Wijaya pun juga tak luput dari bahasan menarik ketika kita membahas sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Karena tentu saja seorang yang bisa membangun kerajaan baru yang masyhur pastilah bukan orang biasa, baik secara silsilah dan asal-usul maupun mindset dan pola pikir. Orang itu tentu memiliki pemikiran panjang dalam kerangka yang maton. Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim disematkan kepada pendiri kerajaan Majapahit ini dari para sejarawan. Padahal pada masa kehidupan Wijaya sekitar abad ke-13 sebenarnya belum begitu lazim sebutan nama dengan disematkan Raden di depannya. Nama Wijaya ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis pada sekitar akhir abad ke-15. Sedangkan dalam negara Kretagama, pendiri kerajaan Majapahit disebutkan adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah sebuah gelar yang populer sebagai gelar kebangsawanan yang juga merupakan cikal bakal gelar Raden. Awal gelar Raden sendiri diperkirakan bermula dari Radiah atau Radian atau Rahadian. Kembali ke pendiri Majapahit, nama yang dianggap paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat pada prasasti Kudadu yang dikeluarkan sendiri oleh Wijaya pada tahun 1294. Sedangkan asal-usul Raden Wijaya sendiri menurut Pararaton adalah merupakan putra dari Mahisa Cempaka yang merupakan pangeran dari Singosari. Raden Wijaya sendiri dibesarkan di lingkungan istana kerajaan Singosari. Sumber informasi mengenai asal-usul Raden Wijaya yang lain adalah berasal dari pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara yang disusun oleh Kesultanan Cirebon dan termasuk naskah Wangsakerta. Dalam pustaka ini disebutkan bahwa asal-usul Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadrama dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singosari. Dari sini bisa dikatakan bahwa Raden Wijaya adalah perpaduan darah dari Sunda dan Jawa. Jika melihat ini, maka Raden Wijaya seharusnya menjadi Raja Galuh setelah Rakyan Jayadrama wafat. Namun Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit setelah Raja Kertanegara wafat, yang juga merupakan sepupu dari ibunya. Namun informasi asal-usul Raden Wijaya dari pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara ini dianggap kontroversial oleh para ahli sejarah karena dianggap asli tapi palsu. Selain kedua sumber informasi di atas, ada lagi sumber berita terkait asal-usul Raden Wijaya dan silsilah Raden Wijaya, yaitu dari kisah di Babat Tanah Jawi. Dari Babat Tanah Jawi ini disebutkan
bahwa pendiri kerajaan Majapahit memiliki nama Jaka Sesuruh, yang merupakan putra Prabu Sri Pamekas, yang merupakan raja kerajaan Pajajaran yang berada di daerah Sunda. Jaka Sesuruh ini melarikan diri ke kawasan timur karena dikalahkan oleh saudara tirinya, yaitu Siung Wanara. Dalam pelarian tersebut, kemudian ia mendirikan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Majapahit, yang kelak akan berbalik menumpas Siung Wanara. Kisah di Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah anak dari Rakyat Jayadrama dan Dyah Lembutal ini berlawanan dengan negara Kretagama. Di dalam negara Kretagama dikisahkan bahwa Lembutal adalah seorang pria putra dari Narasingamurti, dan bahkan di dalam naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah berani, yang merupakan ayah dari Dyah Wijaya. Sedangkan dalam catatan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Lembutal dikisahkan merupakan pasangan atau istri dari Rakyat Jayadrama. Dalam prasasti Balawi, Raden Wijaya menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai anggota dari Wangsa Rajasa. Sedangkan menurut negara Kretagama, Raden Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal, putra dari Narasingamurti. Menurut para raton, Narasingamurti adalah Mahisa Cempaka dan merupakan putra dari Mahisa Wongateleng, yang merupakan putra dari Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Dalam catatan prasasti Balawi, Raden Wijaya menikahi 4 anak dari Kertanegara raja terakhir Singosari, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut para raton, Raden Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara dan seorang putri dari kerajaan Melayu, yaitu Dara Petak. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya juga menikahi Dara Jingga, salah seorang putri kerajaan Melayu lainnya selain Dara Petak. Untuk putra, menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki putra dari Tribuaneswari yang bernama Jayanegara. Sedangkan menurut para raton, Jayanegara adalah putra dari Dara Petak. Dan menurut negara Kretagama, Jayanegara adalah putra dari Indreswari. Sementara itu dari istri lain, yaitu Hayatri, Raden Wijaya memiliki putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya juga menikahi Dara Jingga, salah seorang putri kerajaan Melayu lainnya selain Dara Petak. Selalu ada beberapa versi ketika membicarakan sejarah, apalagi kisah sejarah sebuah kerajaan. Demikian halnya dengan biografi Raden Wijaya. Tentu akan ada beberapa versi yang berbeda, dan memang begitulah sejarah berlaku.